Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan kesempatan, nikmat, karunia dan kesehatan untuk dapat bertemu di dalam ruangan kelas kita pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan dan rutinitas kita sehari-hari, yakni kegiatan pembelajaran. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah keislaman, menuntun kita dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan dan kebodohan hingga kita mampu keluar dan berada pada zaman yang penuh pencerahan dan dalam naungan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi yang mungkin kalian sudah pernah belajar dari sejak MTS atau DMI, yakni tentang akidah dan akhlak. Ya, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasarnya terlebih dahulu. Dalam pengertiannya secara bahasa, akidah berarti sesuatu yang tertanam atau mengikat di dalam diri kita, yang dalam istilah ajaran Islam, akidah berarti merupakan keyakinan atau prinsip kita dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam serta tunduk terhadap perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Akidah ini sendiri dilandasi oleh rukun-rukun iman yang kita semua sudah ketahui. Yang pertama, iman pertama apa? Iwan? Beriman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Iman kepada malaikat Allah. Iya, iman kepada malaikat. Yang ketiga, Bilal, Iman kepada kitab Allah. iya, iman kepada kitab-kitab. Dan kemudian Gibran, yang keempat, rukun iman yang keempat apa? Iman kepada Nabi dan Rasulnya. Iya. Rukun iman ini adalah yang melandasi akidah kita dalam ajaran Islam. Nah, akidah ini sendiri memiliki kaitan erat dengan bagaimana kita menjalankan ibadah, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Akidah melandasi untuk apa kita sholat, dan kita meyakininya sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Itulah landasan sederhana dari akidah. Kemudian akhlak, pengertian sederhananya dapat diartikan sebagai perilaku, sikap dan kebiasaan kita. Nah, perilaku dan kebiasaan kita itu dilandasi memiliki kaitan erat dengan keyakinan kita. Keyakinan kita ini membawa pada kesadaran bahwa segala aktivitas kita, perilaku atau akhlak kita itu dipengaruhi oleh keimanan kita atau rukun iman kita dalam Islam. Nah, dalam ayat Al-Quran terdapat penjelasan antara kaitan atau hubungan erat dari akidah dan akhlak kita. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 ini dijelaskan bahwa keimanan atau bentuk ibadah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga berkaitan erat dengan bagaimana bentuk perilaku dan kebiasaan kita sehari-hari.
Di sini kalian sudah pasti pernah mendengar tentang rumusan dalam ajaran Islam tentang bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah, dengan manusia, dan beserta dengan dirinya sendiri. Nah, ketiga istilah atau konsep ini saya akan jelaskan dimulai dari hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri adalah dapat dikatakan sebagai bagaimana kebiasaannya sehari-hari atau bentuk perilakunya. Bentuk perilakunya itu sendiri kita sudah jelaskan itu adalah bentuk dari akhlak. Nah, bentuk perilaku atau kebiasaan manusia itu sendiri merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana dia berperilaku sosial. Perilaku sosial dalam ajaran Islam dirumuskan dalam kaidah, yakni bagaimana manusia berhubungan dengan sesama manusia. Hubungan-hubungan dengan sesama manusia bisa berarti bentuk-bentuk nilai-nilai atau norma-norma yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan amanah serta dapat dipercaya. Itulah sifat-sifat atau akhlak yang dapat membentuk kita sebagai seorang muslim sejati yang dapat dikatakan yang berakhlakul karimah atau yang berakhlak mulia. Kemudian saya lanjut akan menjelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, la ta'buduna illallah bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakat, dan seterusnya. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa janganlah kamu menyembah kecuali selain kepada Allah, dan perintah tauhid, ya, perintah tidak menyembah selain Allah itu merupakan bentuk dari ketauhidan. Nah, perintah tauhid dalam ayat ini dapat kita jelaskan beriringan dengan perintah-perintah untuk membentuk sifat-sifat atau akhlak mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat ini untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapak, kaum kerabat atau keluarga kita, bersedekah kepada orang-orang miskin atau menyantuni orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, serta mengucapkan kata-kata yang baik kepada manusia atau mengucapkan kata-kata yang baik kepada sahabat-sahabat atau teman-teman kita ketika berbicara dengan mereka. Itulah bentuk dari akhlak mulia dalam Islam. Dalam ayat ini dapat kita simpulkan bahwa hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah, hubungan kita dengan manusia hablum minannas, dan hubungan kita dengan diri kita sendiri atau hablum minan nafs saling memiliki kaitan erat antara bagaimana keyakinan kita kepada Allah mempengaruhi perilaku atau sikap pribadi kita, dan kepribadian atau sikap kita merupakan tolak ukur bagaimana kita dipandang dalam masyarakat atau secara sosial. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Barangkali dari yang Bapak jelaskan tadi ada yang masih belum dapat kalian pahami. Silakan. Nah, karena tidak ada yang bertanya, berarti kalian sudah paham ya materinya? Ya, Pak. Sekarang saya yang akan bertanya. Kalian silakan berikan salah satu contoh sikap mulia atau akhlak mulia kita dalam kehidupan sehari-hari. Arjuman, Kejujuran, Bilal, bertanggung jawab, Ikhwan. Berbakti kepada orang tua. Nah, bagus. Artinya kalian sudah memahami materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Selanjutnya Pak, masih ada lagi Pak. Ya, apa? Adil dan beradab. Mantap. Oke, berarti kalian sudah paham materinya ya. Selanjutnya
tinggal bagaimana kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cara menerapkan sikap-sikap atau akhlak mulia serta akidah yang tertanam kuat dalam diri kalian adalah dengan mempelajari ajaran Islam secara mendalam, belajar dan terus belajar untuk membenahi diri kalian. Saya yakin kalian sendiri pasti menyadari bahwa kalian mungkin masih kurang jujur, kalian mungkin masih kurang bertanggung jawab, dan kalian mungkin masih terkadang membantah perkataan kedua orang tua kalian. Namun perlu kita pahami bahwa kita semua adalah sebagai pribadi yang masih berproses, dan proses itu menuntut ketidaksempurnaan. Dan saya berharap setelah kalian memahami materi ini, kalian dapat merubah diri kalian secara sedikit demi sedikit untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini dapat tercantum dalam prinsip akhlakul karimah, yaitu akhlak itu sendiri dapat dikatakan sebagai perilaku atau kebiasaan. Nah, perilaku atau kebiasaan kalian dapat membawa kebiasaan kalian atau membiasakan diri kalian untuk berubah menjadi lebih baik. Atau contohnya dari yang kurang jujur, dan kalian selanjutnya berusaha untuk lebih jujur dalam setiap tindakan kalian. Karena kan waktu pembelajaran kita sudah berakhir, mungkin Bapak cukupkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian tidak sekedar memahami, namun kalian nanti bisa menerapkan apa yang kita pelajari hari ini ya. Oke? Oke, Bapak pamit dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.